Hai, Assalamualaikum semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih industri halal itu berkembang di dunia? Ternyata bukan cuma di negara-negara mayoritas muslim aja loh, tapi juga di negara Eropa kayak Spanyol dan Prancis. Industri halal sekarang udah jadi bagian penting dari ekonomi global. Tapi tiap negara punya cara dan tantangannya sendiri-sendiri. Nah, di video ini, kita bakal bahas bareng gimana dinamika perdagangan dan industri halal di Asia dan Eropa, dan kenapa ini jadi topik yang penting banget buat masa depan ekonomi dunia. Industri halal saat ini telah menjadi bagian penting dari perekonomian global. Di kawasan Asia, pertumbuhan sektor ini berlangsung sangat cepat dengan pendekatan dan karakteristik yang berbeda-beda di setiap negara. Malaysia menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan industri halal. Melalui lembaga Jakim dan Halal Industry Development Corporation, Malaysia membangun sistem sertifikasi yang diakui dunia. Ekosistem halal di negara ini mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, logistik, hingga pariwisata. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, mulai aktif mengembangkan sektor halal dalam 1 dekade terakhir. Program wajib sertifikasi halal oleh BPJPH, serta pembangunan kawasan industri halal menjadi tonggak penting. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan memperkuat daya saing global. Jepang, meskipun bukan negara mayoritas muslim, menunjukkan komitmen besar terhadap pasar halal. Melalui fasilitas ramah muslim dan lembaga sertifikasi seperti JHA dan NAHA, Jepang merespon kebutuhan wisatawan muslim. Namun, belum adanya standar nasional tetap menjadi tantangan tersendiri. Setelah membahas bagian Asia, kita akan bergeser ke bagian Eropa dan perbandingan strategi. Sementara itu, di Eropa, perkembangan industri halal menunjukkan dinamika yang berbeda. Di Spanyol, kota-kota seperti Cordoba dan Granada menjadi pusat industri halal yang menonjol. Program Andalusia Halal menjadi langkah strategis untuk memajukan sektor ini. Meski tantangan tetap muncul, seperti rendahnya literasi pasar dan terbatasnya infrastruktur. Sementara itu, Perancis dengan populasi muslim terbesar di Eropa Barat mengalami pertumbuhan kebutuhan produk halal yang signifikan. Namun, prinsip sekularisme dan resistansi terhadap simbol keislaman menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal secara terbuka. Sertifikasi halal dijalankan oleh berbagai lembaga independen tanpa satu otoritas resmi yang diakui secara luas. Kemudian perbandingan antara Asia dan Eropa memperlihatkan pendekatan yang berbeda. Di Asia, pemerintah berperan aktif dalam membentuk kebijakan dan menyediakan industri halal. Sementara di Eropa, inisiatif lebih banyak datang dari komunitas muslim lokal dan pelaku usaha kecil. Pendekatan top-down di Asia terbukti lebih sistematis, sedangkan pendekatan bottom-up di Eropa menghadapi hambatan sosial dan politik yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya, harmonisasi tidak hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan terhadap integritas produk yang halal. Di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan juga Malaysia, sistem sertifikasi telah berjalan lebih terstruktur. Sementara di negara minoritas muslim, kekhawatiran terhadap stigma sosial membuat pelaku usaha ragu untuk menyantumkan label halal secara eksplisit. Strategi komunikasi menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan ini. Jepang memberikan contoh efektif dengan menonjolkan aspek kualitas dan kebersihan, bukan hanya unsur religius dalam memasarkan produk halalnya. Kesimpulannya, keberhasilan industri halal tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk muslim, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan pemerintah, penerimaan sosial, serta strategi adaptif yang peka terhadap budaya. Kolaborasi global dan harmonisasi standar akan menjadi fondasi bagi industri halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. She's sweet but a psycho.